Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Syam dengan NIM 45222-093. Saya dari kelas 2D D4 Administrasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Letter of Credit. Di dalam presentasi saya ini, saya punya 9 pembahasan dari materi Letter of Credit. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari Letter of Credit. Yang kedua, fungsi dari Letter of Credit. Yang ketiga, pihak-pihak yang terlibat dalam Letter of Credit. Yang keempat, jenis-jenis dari Letter of Credit. Yang kelima, proses penerbitan dan pelaksanaan Letter of Credit. Yang keenam, contoh dari Letter of Credit. Yang ketujuh, biaya yang terkait dengan Letter of Credit. Yang kedelapan, keuntungan dan resiko dari Letter of Credit. Dan yang terakhir, peran bank dalam Letter of Credit. Nah, memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari Letter of Credit. Letter of Credit adalah jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank atas permintaan pembeli atau importir kepada si penjual atau eksportir, dengan syarat penjual harus memenuhi semua persyaratan yang tercantum dalam Letter of Credit. Dalam perdagangan internasional, Letter of Credit sering digunakan untuk memastikan bahwa pembayaran akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Next, pembahasan berikutnya yaitu fungsi dari Letter of Credit. Yang pertama, Letter of Credit berfungsi sebagai jaminan pembayaran bagi sang penjual. Letter of Credit memastikan bahwa mereka akan menerima pembayaran sesuai ketentuan jika semua persyaratan dokumen terpenuhi. Ini akan mengurangi resiko kredit dan memberikan keamanan bagi penjual. Dan fungsi kedua yaitu bagi pembeli, Letter of Credit ini menjamin bahwa mereka akan menerima barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati sebelum pembayaran dilakukan, memastikan keamanan barang serta kontrol kualitas dan pengiriman melalui dokumen yang dipersyaratkan. Fungsi yang ketiga, Letter of Credit juga mengurangi resiko dalam perdagangan internasional dengan meminimalkan resiko negara dan politik, serta memastikan bahwa kepatuhan terhadap regulasi internasional. Pembahasan berikutnya, saya akan membahas tentang pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama yaitu aplikan, seorang pembeli atau disebut importir. Aplikan adalah pihak yang meminta penerbitan Letter of Credit kepada bank. Mereka adalah pembeli yang ingin memastikan barang yang dibeli akan diterima sesuai dengan ketentuan. Pihak yang kedua yaitu beneficiary, biasa disebut penjual atau eksportir. Nah, beneficiary adalah pihak yang menerima manfaat dari Letter of Credit. Mereka adalah penjual yang menerima jaminan pembayaran dari bank. Pihak yang ketiga yaitu issuing bank. Nah, issuing bank ini adalah bank yang menerbitkan Letter of Credit atas permintaan dari seorang aplikan. Bank ini bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran kepada beneficiary jika syarat-syarat Letter of Credit telah terpenuhi. Yang keempat yaitu advising bank. Nah, advising bank ini adalah bank yang berada di negara si beneficiary.
yang mengkonfirmasi keabsahan dari letter of credit yang diterbitkan oleh issuing bank. Advising bank juga berfungsi untuk menginformasikan ke beneficiary tentang penerbitan letter of credit. Yang kelima yaitu confirming bank. Confirming bank adalah bank yang menambahkan konfirmasi tambahan atas letter of credit, memberikan jaminan pembayaran jika issuing bank gagal membayar. Dan pihak yang keenam yaitu negotiating bank. Negotiating bank adalah bank yang memeriksa dan memproses dokumen untuk pembayaran letter of credit. Nah, bank ini memastikan bahwa dokumen-dokumen yang diserahkan oleh beneficiary telah sesuai dengan syarat letter of credit sebelum melakukan pembayaran. Berikutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis letter of credit. Yang pertama yaitu revocable letter of credit. Ini adalah letter of credit yang dapat diubah atau dibatalkan oleh si issuing bank tanpa pemberitahuan kepada beneficiary. Jenis kedua yaitu irrevocable letter of credit. Ini adalah letter of credit yang tidak dapat diubah atau dibatalkan tanpa persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Ini adalah jenis letter of credit yang paling umum digunakan dalam perdagangan internasional. Berikutnya ada confirmed letter of credit. Letter of credit ini adalah letter of credit yang dijamin oleh confirming bank selain issuing bank, memberikan jaminan tambahan bagi si beneficiary tadi. Berikutnya ada unconfirmed letter of credit. Ini adalah letter of credit yang hanya dijamin oleh issuing bank tanpa tambahan jaminan dari bank lain. Berikutnya ada side letter of credit. Ini adalah pembayaran yang dilakukan segera setelah dokumen yang dipersyaratkan diserahkan dan telah diverifikasi. Berikutnya ada usance letter of credit. Ini adalah pembayaran yang dilakukan setelah jangka waktu tertentu setelah dokumen diterima. Misalnya 30 hari, 60 hari, ataupun 90 hari, tergantung jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, pembahasan berikutnya yaitu proses penerbitan dan pelaksanaan letter of credit. Yang pertama, permohonan penerbitan. Pembeli harus mengajukan permohonan penerbitan letter of credit kepada issuing bank dengan menyertakan syarat dan ketentuan yang disepakati dengan si penjual. Proses berikutnya yaitu penerbitan letter of credit. Di sini issuing bank menerbitkan letter of credit dan mengirimkannya kepada advising bank di negara si penjual. Yang ketiga adalah notifikasi. Di sini advising bank akan mengkonfirmasikan penjual tentang letter of credit yang diterbitkan dan memberikan salinan letter of credit. Yang keempat yaitu pengiriman barang. Penjual akan mengirimkan barang yang sesuai dengan syarat dalam letter of credit. Pengiriman ini biasanya melibatkan pengiriman melalui laut, udara, atau darat. Yang kelima yaitu penyerahan dokumen. Penjual akan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan kepada negotiating bank untuk verifikasi. Nah, dokumen ini bisa termasuk bill of lading, faktur komersial, dan sertifikat asuransi. Dan yang terakhir yaitu pembayaran. Jika dokumen sesuai dengan syarat, negotiating bank akan mengirim dokumen itu ke issuing bank untuk melakukan pembayaran kepada si penjual. Issuing bank kemudian memverifikasi dokumen sebelum melakukan pembayaran kepada negotiating bank.
Nah, pembahasan berikutnya yaitu contoh dari letter of credit. Dapat kita lihat pada gambar di atas. Pada dasarnya tidak ada format yang baku dalam penerbitan letter of credit. Hanya saja surat ini harus mencakup beberapa hal sebagai berikut. Nah, yang pertama harus berisi kop yang tertera nama, alamat, dan kontak bank penerbit surat tersebut. Yang kedua, nama penerima manfaat atau beneficiary atau eksportir. Dan yang ketiga, nama nasabah yang mengajukan letter of credit atau si aplikan, sang importir. Dan yang keempat, nominal dana yang harus dibayarkan. Dan yang terakhir, harus tertera jenis LC-nya. Hal ini berguna untuk memperjelas apakah bank harus membayar DP terlebih dahulu, bisa menggantikan semua dana transaksi atau tidak. Pembahasan berikutnya yaitu biaya terkait dengan letter of credit. Nah, yang pertama, biaya penerbitan letter of credit. Bank biasanya mengenakan biaya untuk penerbitan letter of credit yang berupa persentase dari nilai total letter of credit atau biaya tetapnya. Misalnya saja 0,5 sampai 1% dari nilai letter of credit. Yang kedua, biaya konfirmasi. Jika letter of credit sudah dikonfirmasi oleh confirming bank, biaya tambahan akan dikenakan. Biasanya dalam bentuk persentase dari nilai LC, sama seperti biaya penerbitan tadi. Yang ketiga, biaya penanganan dokumen. Bank akan mengenakan biaya untuk memeriksa dan menangani dokumen yang diserahkan oleh si penjual. Biaya ini bisa berupa biaya tetap per dokumen. Berikutnya, biaya amandemen. Jika ada perubahan dalam letter of credit setelah diterbitkan, biaya amandemen akan dikenakan. Berikutnya, biaya pembayaran. Ini adalah biaya yang dikenakan oleh bank untuk proses pembayaran kepada beneficiary setelah dokumen diterima dan telah diverifikasi. Pembahasan berikutnya, kita akan membahas tentang keuntungan dan risiko dari letter of credit ini. Nah, pertama saya akan membahas tentang keuntungan dari letter of credit ini. Keuntungan yang pertama, letter of credit dapat mengurangi risiko bagi penjual dan pembeli dengan menyediakan jaminan pembayaran dan penerimaan barang. Keuntungan yang kedua, letter of credit ini memfasilitasi perdagangan internasional dengan memberikan jaminan dari bank. Dan keuntungan yang ketiga, letter of credit memastikan kepatuhan terhadap kontrak karena pembayaran hanya dilakukan apabila semua syarat dalam letter of credit ini terpenuhi. Berikutnya, masuk pada resiko dari letter of credit ini. Resikonya yaitu biaya penerbitan dan konfirmasi yang mungkin tinggi, tergantung pada kompleksitas dan jumlah dari letter of creditnya. Resiko yang kedua yaitu letter of credit biasanya kompleksitas dokumen dan ketentuan yang dapat menyebabkan keterlambatan atau penolakan pembayaran jika dokumen tidak sesuai dengan persyaratan. Risiko yang ketiga yaitu terkait dengan kebangkrutan atau kegagalan bank, baik dari issuing bank maupun confirming bank. Pembahasan berikutnya yaitu peran bank dalam letter of credit. Bank ini berperan sebagai perantara yang menjamin pembayaran selama dokumen yang dipersyaratkan dipenuhi, sehingga mengurangi risiko transaksi internasional dan memberikan keamanan bagi kedua belah pihak.
Bank juga membantu dalam proses dan memverifikasi dokumen yang diperlukan, serta memastikan bahwa pembayaran yang dilakukan tepat waktu dan sesuai ketentuan. Nah, kesimpulan dari presentasi saya di atas yaitu letter of credit adalah alat penting dalam perdagangan internasional yang dapat memberikan jaminan pembayaran dan mengurangi risiko bagi semua pihak yang terlibat. Dengan memahami mekanisme dalam proses letter of credit, kita bisa lebih efektif dalam mengelola transaksi perdagangan internasional dan meningkatkan kepercayaan antar pihak yang bertransaksi. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.